Halo Mbak, kita lihat kartunya. Apa yang dimau oleh pasangan Anda? Apa yang dimau oleh suami Mbak? Apa yang dimau oleh suami Mbak? Terbuka, keberuntungan, pernikahan, perjanjian, awal yang baru. Di sini dia menemukan segala sesuatu berakhir. Dia sudah bertransformasi, dia ingin mendapatkan awalan yang baru, dia tidak ingin. Di sini ini kartu kebebasan. Dia ingin dia ingin mengulang dari awal. Dia ingin mengulang dari awal, dia ingin membebaskan diri, dia ingin merdeka, dia ingin berenang, dia ingin tidak melekat. Dia saat ini merasa terbebas dari belenggu dan dia ingin mendapatkan pengampunan atau awalan yang baru, keberuntungan dengan Mbak. Di sini masalah yang timbul adalah your faith, hidden tendency, large institution, or overwhelming event. Di sini ada maksud-maksud tersembunyi, ada di belakangnya maksud-maksud yang tersembunyi. Ini adalah mungkin pekerjaan atau sesuatu yang memberatkan, atau dakwaan atau tuduhan dari masyarakat kepada dia, atau di sini adalah dia yang diperlukan adalah keberaniannya dia untuk membuka apa yang dia mau kepada Mbak. Tapi di sini dia terlalu berat, langsung digempur dengan berbagai macam pembayaran karma. Dan dia harus menghadapi, dia harus bertumbuh imannya. Dan dia harus realistis bahwa dia harus menunggu untuk pembuktian itu. Nggak bisa langsung asal masuk, langsung bisa berhasil apa yang dia mau. Nah itu yang dia harus, dan ini dia nggak punya cukup iman, tapi dia nggak punya cukup percaya bahwa ini bisa terjadi, tapi dia nggak mau nunggu, maunya hasilnya sekarang gitu. Ya di sini dia mengupayakan sampai Mbak bingung gitu, karena yang dia upayakan ini mungkin bentrok dengan keinginannya Mbak. Dia maunya cepat sekarang gitu. Kamu mengerti saja gitu, kamu mengertilah bahwa saya ini sudah berubah gitu. Page of Cup, Seven of Cup, dia mau, dia bingung gitu loh. Dia bermimpi bahwa dia bisa mendapatkan hal yang dahulu dia tinggalkan itu, yang dia kira dia bisa dapatkan secara cepat dari Mbak seperti keadaan dahulu. Keadaannya kan tidak seperti dahulu. Segala sesuatu berjalan berantakan karena dia terburu-buru, pingin dapat hasilnya sekarang gitu. Berantakan semua, nggak ada yang berhasil. Four of Pentacle kebalik, iya banyak kegagalan di dalam finansial. Ya, ketidakberuntungan, dan dia tambah stres. Karena dia di sini keburu-buru. King of Pentacle, dia nggak punya duit, habis. Ya, kebalik semua. Keberuntungannya kebalik, King of Pentacle-nya kebalik, Knight of Pentacle kebalik. Apa yang dia pegang nggak ada yang berhasil. Stres dia ini. Semakin jadi tambah kayak orang nabrak-nabrak gitu. Four of Cup. Dia menginginkan hasil yang keberuntungan yang seperti biasa dia dapatkan gitu loh. Tapi di sini jalan sedang tertutup buat dia. Seven of Swords.
Page of One. Iya, dia sudah nggak main-main lagi. Sebenarnya dia sudah Nine of Swords. Iya, sebenarnya dia sudah berubah, tapi karena dia hawa nafsu ya, nafsunya kepingin mendapat kembali lagi ke keadaan seperti dahulu gitu loh. Sehingga dia di sini tidak memakai intuisinya. Terpenjara dia dalam merasa bersalah semakin dalam lagi. Tidak punya uang, tidak punya ada apa yang dia kerjakan, tidak ada yang berhasil, tambah stres dia. Ya, yang dia harus lakukan adalah melepaskan beban, biarkan mengalir. Seven of One. Ya, jangan bertahan, jangan melepaskan. Energi dia harus melepaskan. Ya, jangan melakukan kebodohan yang sama. Di sini dia belum mengakhiri sifat dia yang lama, yang egonya terlalu besar itu. Sehingga di sini apa yang dia inginkan tidak ada yang berhasil. Seharusnya dia harus lepas, harus mengalir, harus membiarkan segala sesuatu sembuh dengan sendirinya atau memulihkan dengan sendirinya. Eight of Cup. Ketakutan dia diuber dengan rasa putus asa gitu loh. Dia putus asa dan khawatir Mbak bersama orang lain, khawatir Mbak menilai dia. Ya, dia terpenjara dalam perasaan-perasaan yang saya tidak mampu gitu. Saya tidak mampu menunjukkan rasa cinta saya. Saya tidak mampu menunjukkan menyatakan bahwa saya berubah gitu loh. Ya, itu nafsunya dia. Two of Cup. Knight of Cup. The Chariot. Dia nggak bisa keluar dari ketakutannya dia bahwa Mbak mungkin udah punya orang lain, Mbak nggak mau sama saya. Itu jadinya semuanya low semua, vibrasi rendah semua yang dia pakai. Dia mengira Mbak sudah punya orang lain, nggak mau sama dia, kayak gitu. King of One kebalik. Ya, dia nggak bisa keluar dari pikirannya dia, makanya dia nafsu, kepingin membuktikan. Semakin dia membuktikan, semakin dia tenggelam di dalam kegagalan. Seharusnya dilepas, biarkan mengalir. Apa yang Mbak harus lakukan dengan keadaan suaminya seperti ini? The Emperor kebalik. Security, ambisi. Apa yang Mbak harus lakukan melihat suaminya seperti ini, dengan kondisi suaminya seperti ini? Six of Pentacles, Ten of Swords, Four of Swords. Aduh, apa yang saat ini dia sedang terpuruk habis-habisan. Saat ini dia sedang dihajar oleh semesta habis-habisan. Untuk mengenulkan egonya. Yang perlu Mbak ketahui adalah dia sedang diproses oleh semesta untuk mengenulkan egonya. Supaya dia dekat dengan Tuhan, dia harus mengenulkan egonya. Knight of Swords. Mbak harus ngomong. Mbak harus bicara dengan dia baik-baik. Knight of One. Apa saran buat Mbak? Knight of Swords, Knight of One. Memberikan memberikan wejangan, kenyamanan, bahwa Mbak fokusnya apa gitu loh. Jadi ini harus ada keterbukaan. Tidak harus bersama, tapi memberikan dia perasaan bahwa The Moon, bahwa semua perasaan ketakutannya dia itu adalah ilusi, sehingga dia terperangkap terus. Itu Mbak harus ngasih tahu bahwa kalau dia terperangkap dalam ilusi terus, ketakutan, dia akan terus
jatuh, terus akan terpuruk. Suruh dia eh, suruh dia menatap kenyataan bahwa hidup ini nggak bisa dipaksakan. Seberapa besar kita berusaha, kalau Tuhan tidak ada di menjamah proyek-proyek kita, tidak akan jalan. Ten of Swords kebalik. Dia harus healing dulu, dia harus pulih dulu. Karena energinya dia itu yang gagal kemarin itu menarik kegagalan-kegagalan baru karena dia belum move on. Dia belum move on dari kegagalan-kegagalannya ini. Dia harus healing dulu, Mbak, harus berhenti sejenak. Istighfar yang panjang gitu loh. Menghayati apa arti istighfar gitu loh. Karena dia belum sembuh. Sehingga dia ngelihat Mbak nggak sayang sama dia, Mbak jahat sama dia. Mbak berubah gitu loh. Ten of Pentacle, Mbak berubah. Itu harus ada. Ya, ini semua karena kurang komunikasi, kurang informasi dia itu. Dia kurang informasi, dia harus sembuh. Dia harus disadarkan bahwa segala hal tidak tergantung manusia. Semua tergantung Tuhan. Di sini harus ada pembicaraan dari hati ke hati tentang Tuhan, tentang cinta, tentang kasih. Dia belum mencintai dirinya sendiri, dia belum mengasihani dirinya sendiri. Dia memaksa dirinya sendiri sehingga terluka lagi dan semakin dalam lagi terlukanya. Untuk suatu pembuktian yang dia ketakutan, Mbak hilang, dia ketakutan, dia menyesal. Itu kan low vibes energy. Itu energi rendah. Nah, itu kan di ijabah setan jadinya. Jadinya yang dia ambil adalah kegagalan terus. Gitu, Mbak, ini kartunya. Sehingga di sini dia ya Mbak bicaranya harus memakai kasih hati. Itu bukan dia, itu ambisinya dia, setannya dia. Nah, itu egonya dia. Gitu. Jadi ngomongnya di baliknya dia ada siapa? Nah, itu diputus dulu. Di belakangnya dia ada siapa? Dilihat dulu, Mbak. Diputusin dia dari yang di belakangnya itu. Diputusin antara dia dengan Mbak, ya, tali dan rantainya. Diputusin supaya semua kembali normal, kembali nol di depan Tuhan. Merunduk terus di hadapan Tuhan. Sehingga yang bicara bukan kalian, tapi malaikat yang menjaga kalian. Sehingga terjadi perdamaian. Sehingga yang dia inginkan ini dapat. Sebenarnya tujuannya bagus, cuman dia nabrak-nabrak ininya. Sehingga dia apapun proyek yang dia pegang ini gagal semua, Mbak. Sehingga Mbak kalau misalnya proyekkan sama dia keseret gagalnya dia, tidak ada keuangan, tidak ada pemasukan, semuanya gagal. Semuanya sakit hati. Nanti akan ada pertengkaran baru lagi karena uang, karena kegagalan. Padahal yang sudah kalian jalani kan melelahkan sekali. Ini waktunya sudah mendapat reward, mendapat penghargaan dari semesta, dari Tuhan. Nah, biarkan mengalir, biarkan dia sembuh dulu, suruh dia tenang gitu. Jangan mikirin kerjaan, tenangkan dia, dia dekatkan kepada Tuhan. Gandeng dia, bayangkan menggandeng dia, bawa ke hadapan Allah. Bayangkan sembahyang sama-sama di Mekah gitu. Ambil energi bagus dari Masjid Nabawi, ambil energi bagusnya Tuhan dari Masjid Nabawi, dari Al-Aqsa gitu. Ambil powernya, power Tuhan, Mbak. Kasih dia, bayangkan berangkat ke Al-Aqsa sama dia, ambil energi dari batunya Rasulullah itu. Itu energi yang didapat sehingga Mbak bisa barengan, mau jadi temenan atau kembali jadi suami istri nggak ada masalah. Keberhasilan datang terus semua karena apa? Tuhan di antara kalian, Tuhan di depan kalian gitu. Jadi nggak kalau langsung begini langsung tabrakan terus energinya, kembali lagi ngulang dengan cerita yang berbeda gitu. Tapi sama-sama melelahkan juga gitu kan. Ya gitu, Mbak, ceritanya tentang suamimu ya. Mbak yang harus lebih sabar, Mbak yang sudah paham, Mbak kan. Jadi Mbak yang kasih dia
Mbak yang setir untuk dia kepada Tuhan, bukan setir bagaimana, tapi bagaimana dia kepada Tuhan, diarahkan lagi nolnya kepada Tuhan gitu Mbak ya. Makasih.